Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para as-sadid yang senantiasa kami muliakan, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya, wabil khusus yang saya hormati jamaah salat subuh beserta ta'lim subuh minggu Ahad atau Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih menggerakkan kita semua di pagi yang dingin ini. Kita semua oleh Allah digerakkan untuk hadir, sementara saudara-saudara kita ini sedang tidur nyenyak, tapi Allah menggerakkan hati kita untuk hadir sholat subuh berjamaah, selanjutnya diikuti dengan mengikuti taklim. Ini semata-mata adalah karunia Allah yang sangat besar yang harus kita jaga. Kenapa? Karena al-imanu yazidu wala yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa turun. Oleh karena itu, bagaimana agar iman kita selalu bertambah? Kita ikhtiar dengan selalu sholat tepat waktu dan melanjutkan dengan kajian-kajian atau taklim-taklim di masjid-masjid. Salawat beriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keharibaan penghulu alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqomah terhadap ajarannya kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, mari sebelum kita bersama-sama ta'lim, kita membaca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Summa illa arwahi muallif hadzal kitab Sya'al Imam Jadul Islam Abi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila jami'il fuqaha wal nahwiyin wal muhaddisin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin summa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina khususan Iskandar wa illa wa abaina wa ummahatina al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qalbi bi nur hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Sebulan yang lalu atau mungkin 2 bulan yang lalu kita membahas tentang karya Imam Ghazali yang membahas tentang bab tidur, tata keramanya tidur. Kita masih melanjutkan bagaimana beliau mengajarkan kepada kita tentang adab tidur. Agar tidak lupa, saya bacakan rangkuman bacaan yang lalu. Bahwasannya bagaimana seorang mukmin atau seorang yang beriman ketika tidur ini tidak sama dengan tidurnya orang biasa, tidurnya orang selain Islam, bahkan tidurnya binatang. Asal merem ya itu tidur, tapi tidak bagi kita orang-orang yang beriman. Baik, agar teringat kembali ingatan kita bahwa ketika kita tidur dulu, yang pertama kita menghamparkan tikar seraya menghadap kiblat. Kemudian apalagi tidur di atas sisi kanan kita, ya, seperti mayit ketika di liang kubur, seperti itu. Ya. Kemudian tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci. Sebelum tidur kita berwudu dulu, ya. Kenapa? Ya, tidur itu ya, an-naumu nisful maut. Tidur itu adalah setengah dari kematian. Kita tidak tahu apakah ketika bangun dari tidur itu kita bisa menghirup udara kembali, melihat matahari terbit pagi ataupun tidak. Makanya ketika tidur dalam keadaan suci, ya, sebagaimana ketika kita menyaksikan di Gaza itu orang-orang muslim baik laki-laki dan perempuan ketika tidur ya dalam keadaan suci, dalam keadaan rapat ya pakaiannya. Kenapa? Karena takut ya ketika tidur ada bom ya, kemudian meninggal, mereka sudah dalam keadaan syahid karena dalam keadaan bersuci dan auratnya tidak terlihat oleh orang lain. Berbeda dengan tidurnya kita orang Indonesia, tidur pakai celana pendek, nggak pakai baju, ya. Nah, ini berbeda sekali dengan orang-orang beriman di sana yang keimanannya tidak diragukan lagi. Kemudian apalagi sunnahnya atau perintah beliau menuliskan wasiat. Menuliskan wasiat
ketika kita mau tidur itu dianjurkan menuliskan wasiat. Apakah kita punya hutang apa tidak dengan orang lain, agar diketahui oleh keluarga kita. Kemudian tidur dalam keadaan bersiwak. Itu cuplikan bacaan bulan yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sunnah sebelum tidur ketika itu kita membaca doa sebagaimana doa-doa yang telah kita pelajari ketika kecil. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika tidur diusahakan sebelum tidur sholat 2 rakaat. Ini kita bacakan. Faraqtani, maka adapun 2 rakaat. Fi jawfil lail, fi jawfil, di tengah-tengah malam, itu kanzun min kunuzil bari, ialah sebuah timbunan dari timbunan-timbunan kebaikan, ya, tabungan, ya. Jadi kanzun min kunuzil bari. Salat 2 rakaat. Salat apa aja? Salat tasbih, ya, boleh, ya. Salat taubat boleh sebelum tidur. Fastaksir, maka hendaklah memperbanyak siapa kamu, min kunuzika, dari timbunan-timbunan kamu. Kita, ya, memperbanyak tabungan-tabungan kita. Bukan tabungan harta, tapi tabungan amal ini. Seperti sholat di tengah malam. Liyaumil fakrika, untuk hari kemiskinanmu. Ya, kapan itu hari kemiskinan? Yaitu ketika kita nanti bangun di padang mahsyar. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya miskin, tidak membawa apa-apa kecuali amal yang kita laksanakan ketika kita masih hidup. Falan tugnitan, tidak akan bermanfaat pada kamu, kanzud dunya, apa timbunan-timbunan dunia, tabungan-tabungan dunia itu, falan tugniya angka, tidak akan bermanfaat, idza mita, apabila engkau mati. Wa qul, dan bacalah, inda naumika, ketika tidurmu, bismika, dengan namamu, Rabbi, wahai Tuhanku, wada'tu, meletakkan siapa aku, jambi, pada lambungku, bismika, dengan menyebut namamu, arfa'uhu, menyebut siapa aku pada jambi, fadfirli, maka ampunilah aku, li, untukku, dzambin, dosa-dosaku. Jadi kita mohon kepada Allah ketika mau tidur, Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi. Allahumma kinni, wahai Allah, kinni, lindungi aku, azabaka, dari siksamu, yauman, pada hari, taba'asu, membangkitkan siapa engkau, ibadaka, pada hamba-hambamu, ya. Lindungi aku ya Allah nanti di padang mahsyar ketika engkau membangkitkan semua hamba-hambamu. Allahumma, wahai Allah, bismika, dengan namamu, ahya, hidup siapa aku, wa amutu, dan mati siapa aku, wa a'udzu, dan berlindung siapa aku, bika, kepadamu. Allahumma, wahai Allah, min syarri kulli dzir, min kulli dzi syarri, min syarri kulli dzi syarri, dari kejelekan setiap kejelekan. Wa min syarri kulli dzabatin, dan dari kejahatan setiap hewan. Anta, bermula engkau, akhidhu, ialah memegang, binasyatiha, pada ubun-ubunnya, inna rabbi, sesungguhnya
Sesungguhnya Tuhanku ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Kita memohon kepada Allah berlindung dari kejahatan malam, kejahatan makhluk-makhluknya di waktu malam. Allahumma antal awwalu. Allahumma wahai Allah, doanya panjang Bapak Ibu ya. Kalau kita pelajari insya Allah bisa. Allahumma wahai Allah, anta adapun engkau al-awalu yang maha awal. Falaisa maka tidak ada qablaka sebelum engkau syai'un apa sesuatu. Kita memuji kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang tunggal, wahid, sendiri. Tidak ada makhluk satupun yang ada sebelum Allah. Allah sendiri, dan nanti ketika hari kiamat Allah akan kembali kepada kesendiriannya. Ya. Wa anta dan adapun bermula engkau al-akhiru ialah yang akhir. Ya, tadi sudah saya sampaikan, ketika nanti hari kiamat Allah adalah yang akhir. Falaisa maka tidak ada ba'daka sesudah engkau apa sayun sesuatu. Wa anta dan bermula engkau zahiru ialah zahir. Kita memuji kepada Allah. Falaisa maka tidak ada fauqaka sesuatu yang di atas engkau. Tidak ada yang mulia di atas engkau, tidak ada. Bahwa satu-satunya yang paling mulia, paling tinggi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sayun sesuatu, wa anta dan adapun bermula engkau al-batin. Allah itu al-batin. Falaisa maka tidak ada dunaka ialah di bawah engkau apa syai'un sesuatu. Iqdi bayarlah ani dariku ad-dina ad-dina pada hutang. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau tidur, ya Allah, saya hutangnya banyak ya Allah. Kita mengadu kepada Allah. Iqdi bayarlah ya Allah ani dariku, agar aku bisa lunasi hutang-hutangku ya Allah, adini pada hutang-hutangku, wa aghnini dan kayakanlah aku, kayakanlah kepadaku ya Allah minal fakri dari kemiskinan. Ya Allah, jangan jadikan kami semua ini termasuk orang-orang yang miskin. Allahumma wahai Allah, anta bermula engkau, wa anta dan bermula engkau, khalaqta ialah menciptakan siapa engkau, nafsi pada diriku ya Allah, engkau adalah yang menciptakan diriku. Wa anta dan adapun bermula engkau, tatawaffa mewakafkan diriku laka pada engkau. Mamatuha adapun bermula matinya nafsi, wa mahyaha dan hidupnya mati. In ummahaka jika mematikan siapa engkau pada nafsi. Faghfir maka ampunilah aku. Setelah kita memuji, kita mohon ampun kepada Allah. La pada nafsi, wa in ahyaitaha, dan jika menghidupkan ahyaitaha, menghidupkan siapa engkau pada nafsi, faqfadha dan lindungilah siapa engkau pada nafsi, bima dengan sesuatu, tahfadhu yang melindungi siapa engkau bihi dengan ma, ibadaka pada hambamu as-salihin yang soleh-soleh. Ya Allah, lindungilah mereka semua hamba-hamba engkau, jagalah, tahfadz
lindungi, jaga siapa? Orang-orang soleh-soleh. Jadi kita berdoa itu jangan hanya untuk diri sendiri, tapi kita juga mendoakan umumnya kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, ya. Jangan menjadi orang yang egois, berdoa hanya untuk diri sendiri. Ya, kemudian masih ada kelanjutan doanya. Allahumma, ini doa sebelum tidur ya. Kita selama ini hanya membaca bismika Allahumma ahya wa amut. Itu pun kalau ingat masih alhamdulillah ya. Tapi yang diajarkan oleh beliau Imam Al-Ghazali doanya seperti ini. Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, ialah memohon kepadamu, ya, al-afwa, pada ampunan, wal afiyah, dan keselamatan, kesehatan, afiah, kesehatan boleh, ya, keselamatan juga boleh. Fitini, di dalam agama. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan fitini, dari agama, wa dunia, dan dunia, wal akhirah, dan akhirat. Kita berdoa hanya kepada Allah, meminta, ya, itu sudah komplit. Wa ma inna nas'aluka salamatan fid din, sudah komplit tuh. Ya, wa afiyatan fil jazad wa ziyadatan fil ilmi, itu sudah komplit. Ya. Kemudian keselamatan di dunia, ya. Jauh dari fitnah dunia misalkan, apalagi fitnah akhirat, ya. Kita berlindung kepada Allah, ya, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dunia. Di mana dunia ini sekarang ada akhir zaman. Fitnah sudah merajalela. Kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari segala fitnah. Allahumma, wahai Allah, aiqutni, bangunkanlah padaku, fi ahabbis sa'ah, pada paling disukainya, ahab, dicintai, disukainya saat-saat, ilaika, padamu, wasta'milni, dan pekerjakanlah padaku, padaku, bi ahabbil a'mali, dengan paling dicintainya pekerjaan-pekerjaan. Ya Allah, maksudnya begini, berilah aku pekerjaan, ya, yang mana pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan yang engkau ridho, ya, pekerjaan yang engkau ridho, pekerjaan yang engkau cintai, pekerjaan yang penuh berkah. Ya, bekerja itu apa saja, yang penting nomor 1 halal, nomor 2 berkah. Itu apa saja kita lakukan, ya, insya Allah kalau sudah berkah, halal, walaupun sedikit, ya, kemudian kita qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicukupkan semua kebutuhannya. Meskipun anak kita banyak, insya Allah sekolah perlu biaya, ada saja. Rizki ada saja, untuk mencukupi, untuk membayar ada saja. Kalau sudah berkah itu seperti itu, cukup, ya, dilalanya cukup. Fi ahabi, yang paling disukainya dari semua amal-amal itu, ya, ilaika, kepadamu, lituqarribani, agar supaya mendekatkan amal padaku, agar apa? Ilaika, kepadamu, agar dengan amal itu saya bisa mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah. Jangan sampai kita bekerja, melakukan pekerjaan, tetapi gajinya gede, ya,
gajinya gede, ekonominya mapan, bukannya makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Bukan seperti itu yang diharapkan di dalam doa tadi, tapi bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu bisa mendekatkan diri kepada Engkau, ilaika ya Allah, zulfa dengan dekat, ya, wa tub'idani dan menjauhkan, wa tub'idani dan menjauhkan siapa atau apa amal. Nah, apa amal? Apa berarti? Ya, karena amal kan bukan manusia, ya. Wa tub'idani dan menjauhkan apa amal ni kepadaku, an syakhatika dari murkamu. Ya Allah, aku berlindung agar jangan sampai pekerjaan yang aku lakukan, amal-amal yang aku lakukan, bukannya Engkau memberikan pahala, bukannya Engkau ridho, ya, tetapi malah Engkau murka. Ya, ini ya. Bu'dan dengan jauh. As'aluka, aku mohon kepadamu, fatu'tini, maka memberikan siapa Engkau ni kepadaku. Fastaghfiruka, dan memohon ampun. Lagi-lagi doanya kita selalu memohon ampun kepada Allah, istighfar, ya. Karena istighfar ini kunci dari segala-galanya. Istighfar, ya. Ya, sering kita dengar, ya, di mana ada ulama yang ditanya oleh santrinya atau oleh masyarakatnya, ya, ketika mengalami problematika yang bermacam-macam, padahal kasusnya berbeda-beda. Ada yang sawahnya nggak panen-panen, ada yang rezekinya seret, ada yang tidak punya anak, tapi ketika menghadap ulama tersebut disuruh beristighfar, mohon ampun. Jadi istighfar ini paling utama. Fataghfiru, maka memberi ampunan siapa Engkau li kepadaku. Wa ud'uka, dan berdoa siapa aku kepadamu. Fatastajibu, maka kabulkanlah, maka mengabulkan siapa Engkau li kepadaku. Ya Allah, kabulkanlah semua doa-doaku ini, ya. Ketika menjelang tidur kita mengadu kehidupan kita kepada Allah. Jangan mengadu kepada orang lain, ya. Mengadu hanya kepada Allah tentang berbagai problematika kehidupan kita, ya. Apakah itu mengenai pekerjaan, apakah itu mengenai, ya, ekonomi, ataukah apakah itu mengenai anak dan lain sebagainya. Itu doa yang diajarkan. Summa, kemudian apa? Summa qra, kemudian bacalah siapa Engkau. Masih baca lagi, ya. Nih, masih membaca lagi, ya. Ya, kurang lebih sebelum tidur 1 jam lah, ya. Summa qra, maka kemudian bacalah siapa kamu ayatal kursi, ya. Pada ayat kursi tadi kita membaca doa-doa di atas, ya. Kemudian membaca ayat kursi. Kemudian apalagi yang kita baca? Wa amanar rasul. Ya, sudah hafal ini. Kalau tahlilan dibaca ini, ya. Jadi pasti sudah hafal, nggak ada 1 jam lah, setengah jam insya Allah paling. Jadi tambahannya setelah doa itu kemudian membaca ayat kursi plus, ya, amanah rasul. Amanah rasul, ya. Lillahi ma fis samawati itu. Kemudian ila akhir surah, sampai akhir surat. Kemudian apalagi wal ikhlas, dan membaca surat al-ikhlas.
wal mu'awwidhatain. Apa itu al mu'awwidhatain? Kemudian membaca al-falaq dan an-nas. Wa tabarakal mulku. Kemudian ditambah membaca surat Tabarok, ya, 30 ayat. Pahalanya banyak banget ini insya Allah kalau mau mengamalkan. Wal ya'khudkah, dan hendaklah. Nah, ini baru mulai tidur. Setelah sudah membaca doa, sudah berwudu dalam keadaan suci, sudah membaca ayat-ayat Al-Quran, fal ya'khudka, dan hendaklah merengkutkah kepadamu an-naum, ya, apa tidur. Wa anta, dan bermula adapun engkau ala zikrillahi ta'ala, engkau itu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Tidurnya kamu itu dihitung ala zikrillahi ta'ala, dalam keadaan zikir, wa ala toharoti, dan dalam keadaan suci. Faman, maka adapun orang, fa'ala yang melakukan siapa man, dalika pada itu toharoh, urija maka dinaikkan. Siapa yang tidur tadi seperti yang disampaikan tadi, digambarkan tadi dengan doa, dengan membaca Al-Quran, dengan bersuci, dengan bersiwak, maka urija akan dinaikkan di ruhihi, ya. Apa ruhnya, atau dengan ruhnya, apa ruhnya? Ilal arsi, kepada aras. Wa kutiba, dan dicatat siapa man, orang yang tidur tadi, musallian, dalam keadaan sholat. Tidurnya itu dihitung dalam keadaan seperti sholat. Illa ayyastaqi, illa ayyastayqidha, hingga dia bangun. Ya, ketika bangun jam 4 atau menjelang subuh, Allah mencatat, ya, dia, orang tersebut tidur dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan sholat, dan ruhnya diangkat oleh Allah menuju aras. Fa'idha, maka apabila istaqat, bangun siapa engkau, farji, maka kembali, ilama, pada sesuatu arrafatuka, yang memberitahu siapa saya kepadamu, awalan, pertama kali, wadawim, dan istiqomalah kamu, ala tertibi, atas urutan amalan-amalan ini, ya, baqiyatu umrika, sepanjang umurmu. Kalau bisa amalan-amalan yang diberitahu oleh penulis kitab ini, oleh musonef ini, kita istiqomahkan, kita bacakan secara istiqomah, ya, terus menerus, baqiyata umrika, sepanjang umurmu, sepanjang hidupmu. Fa'in sakot, nah, beliau memberikan jawaban bagaimana ketika tidak gampang, ya, mengamalkan sesuatu secara istiqomah ini sulit. Makanya derajat orang yang istiqomah ini sangat tinggi, ya. Jadi al istiqomatu khairum min, ya, alfi, ya. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 min alfi karomah. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Sesungguhnya, ya, istiqomah itu adalah derajatnya lebih tinggi dari 1000 karomah. Dalam kalimat yang lain, al istiqomah itu tajridul karomah,
Sesungguhnya istiqomah itu menarik kepada karomah atau kemuliaan. Kenapa? Karena memang istiqomah itu sulit. Beliau juga menggambarkan sesungguhnya istiqomah itu sulit. Tetapi beliau memberikan solusinya. Fa'in sakot, maka jika sulit alaika atas kamu al-mudawamatu, apa istiqomah, fasbir, maka bersabarlah. 5 menit lagi ya. Lagi asik, sudah siang. Fasbir, maka bersabarlah siapa kamu, sabrul mawidi, seperti sabarnya orang yang sakit. Kalau engkau tidak bisa istiqomah, ya, secara melaksanakan atau menggawamkan itu, maka bersabarlah, fasbir sabrul maridi, seperti sabarnya orang yang sakit, ala mararotid dawai, atas pahitnya obat. Jadi kalau kita tidak bisa kepingin melakukan itu, ya Allah, derajatnya sangat tinggi sekali nih mengamalkan amalan-amalan tadi. Tapi kok tidak bisa bersabar, berusaha. Bagaimana seperti orang yang sakit berusaha kepingin sembuh. Ya, minum obat meskipun obatnya pahit. Ala mararatid dawai. Ya, meskipun obatnya pahit. Ya. Antidhara, karena menunggu lisyifai, kesembuhan. Orang yang sakit itu sabar, ya, sambil minum obat menunggu kesembuhan. Ya, orang yang belajar sama, sabar, ya, sambil mutolaah agar diberikan kefahaman. Watafakur, dan renungkanlah siapa engkau, pikisori umurika, tentang pendeknya umur, ya. Jadi ketika kita bangun, alhamdulillah, ya, masih diberikan umur panjang oleh Allah, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita setelah bangun sambil kemudian kita merenung. Fa'in istadan, jika hidup siapa kamu, merenungi apa? Mentafakuri apa? Mentafakuri kehidupan kita. Fiki sori umurika, betapa pendeknya umur kita. Ya, karena sesungguhnya umur kita ini pendek. Kita renungi, ya Allah, tahu-tahu kita umurnya sudah 50. Padahal perasaan baru kemarin, ya, masa lalu yang pernah kita jalani teringat. Padahal kita itu dulu diantar sekolah oleh orang tua kita. Kita diantar pakai sepeda ke sekolah. Hari ini kok kita nganter anak kita. Ya. Hari ini kok kita nganter cucu kita. Betapa umur kita ini sangat pendek. Wa in ista, dan jika hidup siapa kamu, masalah misalnya mi'ata sanatin, 100 tahun. Ya, misalkan ada orang kok hidupnya 100 tahun. Fahya, maka adapun hidup 100 tahun itu qalilatun, sedikit. Hidup 100 tahun itu sedikit. Bil idhofati, dibandingkan ila muqamika, pada makom nanti. Kapan? Fideril akhirati, di akhirat. Daril akhirah, ya, di akhirat nanti. Kenapa? Fahya, karena adapun bermula daril akhirah itu adalah abadil abadi, selama-lamanya. Jadi kita
bertafakur ketika bangun. Hidup ini sebentar ya Allah, amal kita belum cukup, dosa kita masih banyak ya. Ilahi lastulil gitu ya. Lil firdausi ahla. Maka ada nyanyian Abu Nawas seperti itu ya. Kenapa dosanya masih menumpuk, amalnya masih sedikit? Ya Allah, padahal kehidupan di dunia ini adalah sebentar. Sementara akhirat nanti ya itu abadul abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua di sisa-sisa kehidupan kita ini bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beramal ya, karena amal inilah yang nanti akan menolong kita di kehidupan akhirat nanti ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Kita selalu berdoa seperti itu. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.